Tenanglah, Uncle pasti akan selamat. Bertahanlah, ini Ara Uncle, bisik Amara pada Andre. Andre ingin membuka matanya, tapi dia merasa sangat sakit, matanya perih. Tapi dia mengingat sesuatu. Shh, itu suara yang sama persis dengan orang yang menyelamatkan dan menariknya dulu di hutan saat dia disekap menggantikan Julio. Andre pingsan. 3, 2, 1. Hai my dear Risti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Gimana my dear Risti? Ingat kejadian saat Andre diculik mafia yang mengejar Om Julio Fernandez ayah Mark yang ternyata ayah Andre itu? Apa ada yang ingat? Kejadian ini ada di part 60-an sampai part 70. Kalau penasaran dan mungkin agak lupa, balik lagi dengerin part yang itu ya. Nah, saat diculik itu, seseorang yang menyelamatkan Andre itu membawa Andre. Andre sendiri tidak tahu siapa orang itu sekalipun dia sudah menyelidiki dan mencari tahu. Yang Andre ingat hanyalah suara seseorang yang berbisik padanya, "Shh." Saat itu Andre pingsan dan setelah dia sadar, dia sudah berada di rumah sakit bersama Alana. Sekarang, orang itu pula yang menemukan Andre di antara reruntuhan rumahnya yang dibom dan menyelamatkannya. Andre sangat mengingat dan mengenali suara itu. Shh. My dear Risti, sudah bisa tebak? Ya, orang itu Amara. Tapi kok bisa? Sejak Amara bayi, laki-laki yang dikenalnya dan sangat disayanginya hanyalah uncle dokternya, yaitu Andre. Walau kemudian Amara punya Uncle Willy, Uncle Alan, dan uncle-uncle lainnya teman papa putranya. Tapi Andre, uncle dokternya itu adalah orang yang sangat spesial baginya, orang yang selalu ada buat Amara. Itu sebabnya Amara selalu merasa cemas dan khawatir kalau ada sesuatu yang terjadi pada Andre. Bagi Amara, Andre adalah ayahnya. Dia harus melindungi ayahnya. Tapi setelah dia mengetahui kalau Mark adalah ayahnya, papa putra kesayangannya, Amara menjadi agak bingung. Dia tidak ingin memilih, dua orang itu adalah orang spesial kesayangannya. Seiring waktu berjalan, Amara mulai merasa rasa sayangnya pada uncle dokter dan papa putranya berbeda. Dia mulai merasa canggung dan ada perasaan aneh saat dia bersama dengan uncle dokternya. Amara mencintai Andre sebagai laki-laki, lawan jenis. Rasa yang berbeda dengan yang dia rasakan pada Uncle Alan atau uncle-uncle yang lainnya juga terhadap papa putranya. Dia mencintai Andre. Rasa rindunya pun berbeda. Amara mulai menatap Andre diam-diam setiap mereka bertemu. Rasa canggung itu sering membuatnya salah tingkah, dan rasa rindu saat mereka terpisah jauh membuat Amara sering tersenyum-senyum sendiri dan selalu membayangkan wajah Andre. Bayangan Andre selalu ada di pikirannya di setiap aktivitasnya. Tapi Amara menyimpan rasa cintanya itu untuk dirinya sendiri. Bahkan dia tidak berani menyimpan foto Andre. Tentu saja supaya tidak ketahuan, Amara sangat berhati-hati. Saat dia merasa rindu, dia akan membayangkan wajah Andre ataupun melihat foto-foto lama. Foto-foto saat dia kecil, saat waktunya lebih banyak dilewati bersama dengan uncle dokternya itu. Amara tak berani berharap, dia takut, dia tahu uncle dokternya itu menganggapnya sebagai anak yang disayang dan selalu dilindunginya. Sekalipun dia takut, tapi rasa rindunya membuat Amara selalu mencari tahu pergerakan Andre. Dia bahkan diam-diam memasang alat pelacak di handphone Andre saat mereka bertemu terakhir kali. Dan karena alat pelacak itu, Amara adalah orang pertama yang mengetahui posisi Andre saat Andre diculik. Dia langsung memesan tiket tercepat ke Italia untuk menemukan Andre, tentu saja tanpa Alana sadari.
Alana tahu Amara ada di rumah menjaga adik-adiknya dan sibuk dengan proposal serta presentasinya untuk klien-klien mereka. Ya, Alana sudah sering melepaskan Amara sendirian untuk menghadapi klien-klien mereka. Alana sangat yakin dan percaya akan kemampuan dan keahlian Amara, walau dia juga bingung dari mana keahlian dan kepintaran Amara itu. Alana tak menyadari kalau kesulitan yang mereka hadapi saat mereka di Amerika dulu membuat Amara kecil yang sering ditinggal sendiri terbiasa mengatasi kesulitannya sendiri. Apalagi setelah kembali ke Indonesia dan bertemu dengan Mark, papa putranya itu mengasah kemampuan Amara di segala hal yang disukai Amara, mulai dari balet, piano, berbagai bahasa asing, berbagai seni, juga bela diri. Dari Uncle Alannya, sejak kecil dia sudah mengenal IT. Saat duduk di pangkuan Uncle Alannya yang sedang bekerja, dia diam-diam memperhatikan. Ditambah dengan tuntutan pekerjaannya yang mengharuskan menggunakan perangkat lunak. Juga belajar bersama adik-adiknya. Anak yang tidak bisa diam dan agak tomboy itu bahkan mempelajari alat-alat tukang seperti layaknya seorang kuli bangunan. Dan dia juga mempelajari fungsi-fungsi zat kimia. Dan tentu saja belajar cara perawatan dan pengobatan dari orang yang dicintainya, Andre, si uncle dokternya. Mereka sering berpindah tempat tinggal, juga berpindah negara. Sebagian besar hidupnya dilewati dengan bersembunyi bersama maminya, membuat Amara bisa lebih mengetahui situasi, membaca gelagat. Rasa percaya dirinya pada keahlian dan kemampuannya itu membuat dia yakin untuk memutuskan menyelamatkan Andre saat Andre diculik. Dan dia berhasil. Keyakinan dan tekad yang sama, serta rasa khawatir, rasa cemas yang sangat besar terhadap Andre membuat Amara memutuskan dia harus menyelamatkan Andre saat ledakan terjadi di rumah Andre. Alana tak menyadari saat dia menyuruh Amara untuk memesan tiket ke Indonesia, Amara memesan 2 tiket. Terbang di satu pesawat dengan Alana tanpa Alana sadari. Dan saat tiba di Indonesia, saat Alana menunggu bagasi, Amara yang tidak membawa bagasi menyelinap diam-diam dan langsung ke tempat tujuan. Dan Amara menemukan Andre dan Mark. Menemukan Mark yang dalam kondisi pingsan, tapi Andre masih merintih. Amara merasa lega walau sama sekali tidak menyangka kalau papa putranya ada bersama dengan Andre dalam ledakan itu. Shh, tenanglah, Uncle pasti akan selamat. Bertahanlah, ini arah Uncle, bisik Amara pada Andre. Andre merasa sangat kesakitan, tapi mendengar suara shh itu, Andre mengingat dan menyadari sesuatu. Suara itu. Tapi rasa sakit yang sudah sangat ditahannya selama beberapa jam membuatnya makin lemah dan tak mampu bertahan lagi. Dia pingsan. Tak ada jalan lain bagi Amara selain menghubungi maminya, Alana. Setelah memeriksa luka-luka papa putranya juga Andre, Amara duduk di samping Andre. Dia menatap Andre dengan sedih dan rasa rindunya. Dia mengusap pipi Andre. Betapa ingin dia memeluk uncle dokternya itu. Tapi suara-suara kecil terdengar. Alana dan Mike sudah sampai di tempat itu. Alana dan Mike sangat terkejut karena saat Amara menelpon, Amara tidak mengatakan kalau Mark juga ada di situ. Melihat Mark dan Andre yang pingsan tidak memungkinkan mereka membawa 2 orang yang pingsan di lorong sempit jalan rahasia itu. Saya akan menjemput dan membawa dokter kepala ke sini, Nyonya. Tolong Nyonya telepon beliau supaya bersiap. Atau untuk mempersingkat waktu, ada baiknya dokter kepala yang menunggu saya di pintu masuk lorong rahasia, Nyonya. Saya akan menunggu di situ, kata Mike lalu langsung berbalik pergi. Alana langsung menelpon dokter kepala, tapi saat telepon diangkat, Alana langsung mematikan dan mengetik pesan. Karena Alana mengantisipasi kalau bicara di telepon, suaranya akan terdengar orang-orang di atas ruangan itu. Ruang rahasia itu harus tetap rahasia.
Untung tembok ruangan ini kuat dan tebal, Mom, jadi Papa dan Uncle tidak terkena luka bakar. Tapi sepertinya mereka terluka dan pingsan karena guncangan ledakan itu. Dan mungkin juga karena terkurung berjam-jam di ruangan ini. Oksigennya kurang, Mom. Untung dindingnya tadi bisa Ara lubangi, Mom. Jadi udara bisa masuk juga ke sini, kata Amara pelan. Alana memeriksa Mark dan Andre, juga memeriksa ruangan itu. Untung tidak ada asap yang masuk ke ruangan ini, Nak. Asap ledakan bom kan mengandung bahan kimia berbahaya, kata Alana. Tadi saat Ara sampai di sini ada asap, Mom, cukup tebal. Tapi Ara sudah buat lubang-lubang kecil, jadi asapnya sudah hilang, jelas Amara. Alana menatap Amara, tapi tidak bertanya kenapa Amara ada di situ. Alana melihat ada laptop dan beberapa layar monitor yang sudah menghitam. Ada juga alat-alat lain yang menempel di dinding. Sepertinya Andre dan Mark sedang menyelidiki sesuatu. Mereka merahasiakannya dariku, keluh Alana dalam hati. Tiba-tiba Alana menyadari sesuatu dan melirik pada Amara. Dari mana Ara tahu ada jalan rahasianya? Tanya Alana. Ara sudah tahu sejak Ara kecil dulu, Mom. Saat kita tinggal dengan Uncle Dokter, jawab Amara. Alana tercengang. Uncle tahu? Tanya Alana lagi. Amara menggeleng pelan. Mungkin Uncle nggak tahu, Mom. Kan Ara bermain di lorong itu diam-diam dan saat Mommy dan Uncle tidak ada di rumah, pergi bekerja. Sama seperti dulu Ara sering bermain di ruang bawah tanah yang di rumah putih itu, Mom. Jawab Amara lagi. Alana terdiam, kembali menyadari kalau dia terlalu sering meninggalkan Amara sendirian. Alana meraih kepala Amara dan memeluknya. Terima kasih, Nak, Ara menemukan mereka, kata Alana mencium dahi Amara. Amara mulai terisak lirih. Ara takut sekali, Mom. Amara terisak di dada Alana. Alana membelai pipi Amara dan memeluk Amara lebih erat. Dan saat itu handphone Alana bergetar, sebuah pesan masuk. Alana membaca pesan itu. Nak, kamu di mana? Sepertinya bom di rumah Andre masih ada yang belum meledak. Ini ada titik merah tiba-tiba berkedip di laptop kakak. Jauhi rumah Andre, nah. Secepatnya telepon kakak ya. Itu pesan dari Alan. Panik. Alana panik. Masih ada bom yang belum meledak. Suara Alana lebih mendesis dan bergetar, walau pelan tapi Amara mendengarnya. Apa? Masih ada bom? Mam, gimana ini? Amara juga ikut panik memandang Mark dan Andre yang masih pingsan. Mark, Andre, Alana, dan Amara, mereka berempat ada di situ. Target orang itu komplit. 1 kali dayung 4 pulau terlewati. 1 bom Dirgantara Company akan jadi milik Mike.